benar-benar full dari panduan Ya, ditambahin gimana? seperti ini nggak masalah Pak ya? Di Di panduan panduan gitu soalnya kan? Oh gitu. iya, tapi agak aneh baru kelihatan ini abstrak ada nama ini. Judulnya baru kali ini saya lihat Pak. Oh, biarin aja. Yang penting yang di bawahnya. Coba kita lihat dulu. Oke Pak. Oke, bawahnya. Op. Coba di blok isi abstraknya. Berapa kata? Taruh lagi loading belum ngitung nih Pak. Oh, tiga dua. Masih tiga. Buatnya sekayaknya lemot deh nih Pak. Hmm. Oh iya masih belum kehitung. 137 Pak. Oke, di bawah paling maksimal 150 ya. Baik Pak. XR, XDF, Foxir, apa ya XR. Oke, nanti dirapiin lagi kata kuncinya tuh, komanya. Oh iya, habis koma spasi. Oke Pak. Kalau sebelum koma nggak ada spasi. Oh iya, sorry. Oke Pak. Nah, kalau kata kunci semuanya miring aja. Oh Isi kata walaupun nggak kuncinya. Inggris. Enggak, miringin aja semua. Oke sebentar Pak. Di Oke. bawahnya, yang Inggrisnya, Inggrisnya saya cuma translate aja sih Pak. biarin aja. Bawahnya, Bawahnya keywordnya. ya. Oh ya. Spasi ini udah. Oke Pak. Terus tinggal tadi lengkapin yang tadi saya sampaikan, tinggal dikit lagi, nanti baru di approve ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Oh iya Pak, mau Oh, tanya lagi apa? Pak. Ini kan kalau semua nanti udah di approve sampai dosen pembimbing nanti kira-kira Bapak ada referensi nggak? Saya ingin submit ke jurnal internasional tapi yang gratis gitu sih Pak. Walaupun lama nggak apa-apa sih Pak. Ada nggak ya referensi ya Pak? Oke, coba lihat judulnya. Judulnya ini Pak. Saya kira-kira bisa masuk nggak Pak ya? Ke Q3 ya, Ke sebentar. Q3. Berarti Gratis ini, masuk ke tapi Juli lama. September. Tapi nggak apa-apa Pak. Kalau membayar kan lumayan baru Iya, bayar ini Pak. yang kalau internasional bereputasi harganya gila-gilaan. Ini aja nih yang saya submit juga. Nah, tuh. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, itu salah satu jurnal Q3 untuk ilmu komputer atau sistem informasi. Sistem informasi sih, information system dia lebih itunya. Tapi dia mau lebih kental ke masalah organisasi-organisasi, termasuk organisasi bisnis, organisasi di instansi pemerintahan atau apa. Nah, Mas Teguh kan tadi kenapa saya rekomendasiin karena itu ada hubungannya sama pengorganisasian bisnis di sebuah perusahaan ya. Contohnya kayak tadi di PT mana itu. Nah, itu bisa masuk. Karena nama jurnalnya Journal of Information and Organizational Science. Gitu. Saya pernah ditolak walaupun bagus, tapi nggak bawa-bawa ada pengelolaan organisasi di situ. Jadi kalau ada organisasional manajemennya, nah kayaknya bisa masuk ke situ. Coba aja. Oke Pak. Oke, Terima kasih Pak. sip. Ada lagi yang tanyain? Udah sih Pak. Oke. Kalau nggak ada, coba Sinta 1 2 aja. Cari yang gratisan. Nyarinya di web Sintanya. Oke Pak. Tapi kebanyakan kayaknya yang Sinta itu bayar semua Bayar, ya Pak ya. lebih mahal dari internasional malah. Iya kalau Sinta satu apalagi. Yang gratis lagi, di mana lagi ya? Waduh, ntar deh, baru dapat satu itu yang gratis. Saya juga makanya baru 2 kali juga setelah itu gratis karena yang lainnya sekarang udah berbayar semua. Sulit, Oh coba aja alah. dulu di situ dah. Oke, baik Pak. Hmm. Kalau dalam waktu 3 minggu atau 1 bulan kita nggak nerima informasi di reject atau di decline ya, kemungkinan besar diterima. Tapi kalau dalam waktu kurang dari 1 bulan ada informasi di decline, nah itu berarti ditolak. Itu aja.
Oke, Pak. Sip. Nah, next siapa nih yang tadi muncul duluan nih setelah Mas Teguh nih? Mungkin Pak. Oh, Mas Mukorobin. Ayo, gas. Gas Pak. Oh ya, Mas Teguh udah saya approve semua ya di daftar bimbingannya. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Yuk, Mas Mukorobin, sudah sampai mana nih? Ya, lumayan Pak. Sudah lumayan. Sebentar. Mas Mukorobin, Mukorobin, Mukorobin. Kemarin Ini kemarin saya dinyatakan lupa mulu nih siapa sih bimbingan utamanya? Pak Iwani Pak. Oh iya, oke. Tapi Pak Iwani udah lama nggak ada bimbingan nih Pak, baru sekali sih. Waduh, malah seringan sama pembimbing duanya. Iya Ah, Pak. kacau ini kacau. Tanya belum ada jawaban sih Pak di grup. Mungkin lagi sibuk kan. Hmm, oke, sip. Yang kemarin revisinya aja, Bab 2 Pak. Ini ingetin Pak. saya. Saya kalau nggak diingetin pasti lupa. Kenapa Kemarin kemarin kata saya? diminta jadi waterfall Pak di Karena nggak metode. cocok ya. Iya. Oke, ntar kalau ditanya, oh, kalau ada penguji, jadul waterfall, jawabnya gimana? Menyesuaikan sama penelitian nggak ya Pak? Hmm. Gitu Terus Pak. kan SDLC pendekatan yang baru, yang keren-keren, yang zaman sekarang ada banyak juga. Kenapa nggak dipakai? Karena mungkin lebih simpel waterfall. Jangan bilang lebih simpel waterfall. Yang pertama tadi benar, lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian saya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa saya pakai waterfall? Karena tahapan waterfall itu lebih menekankan kepada penelitian dan finishing yang layak atau sesuai target setiap tahapannya. Jadi ke analisis itu benar-benar dimatengin. Oke, analisis udah mateng, baru kita ke desain. Desainnya udah oke, baru kita ke implementation. Saya memilih tahapan yang seperti itu agar setiap stepnya sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian saya, kayak gitu. Siap Pak. Kan lama waterfall, ya, karena saya punya waktu untuk mengerjakannya, makanya saya pakai waterfall. Udah, harus berani ya di sidang Iya tuh, Pak. tapi tetap dengan bahasa yang sopan, gitu aja ya. Siap. Siap Pak. Oke, langkah-langkahnya, mengumpulkan kebutuhan dari penggunaan maupun dokumentasiannya. Langsung ke langkah-langkah yang dilakukan di penelitian bukan ini? Iya Pak. Ini penjelasan waterfall dulu sih Pak. Hmm, Sekalian sih ini sebenarnya. nggak usah nggak usah langsung apa Langsung aja tadi. nggak usah dijelasin lagi waterfallnya ngapain aja atau definisi waterfall konsepnya setiap step juga nggak usah dijelasin tapi langsung di setiap step itu langkah kita ngapain di analisis Oh, kebutuhan kita requirements gathering terus dokumentasiin requirements-nya terus kita analisa kebutuhan dia yang nanti lanjut ke step berikutnya misalkan desain sistem dan lain-lain lain-lainnya sampai selesai gitu ya. ini nanti diganti aja Pak ya. Ya, Langsung langsung sampai. ke langkah penelitian yang Mas Mukorobin lakukan di situ ya. Terus dasar teori delete aja nggak usah. Masa Pak? Serius, Pak? Takutnya nih pasti minta-minta di delete juga. Oh, saya jelasin tentang ininya sih text processing Oke. Atau terus gini aja. LLM. Sementara Ya, nggak apa-apa ada, tapi nanti kalau misalkan diminta dihapus ya nggak apa-apa lah ya. Itu aja ya. ya Pak. Oke. Siap, siap. Teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Oh, ini ngikutin panduan ya? Iya Pak. Setengah ikutin panduan. Hmm. Oh, kalau ngikutin panduan, implementasinya waterfallnya mana? Implementasi di bawah sini sih Pak saya bikin Pak. Mm-mm. Nah, Ini kan, sorry, bentar. Oke. Nah, masalahnya kalau ngikutin panduan ya, jadinya metode penelitian yang kita sudah pakai, si waterfall itu nggak ada tuh di bab tiganya. Di mana hmm. waterfall kitanya di bab tiganya? Berarti harus Implementasi LLM model itu masuk ke dalam tahapan mana di waterfall? implementasi Pak. Sini. Oke. Implementasi model deep learning masuk ke Sama Pak. Saya bikin dua model sini Pak untuk membandingkan sih planningnya. Jadi nah, apa?
supaya supaya panjang aja. Ya, jangan Soalnya supaya panjang. saya lihat terlalu pendek kalau cuma bikin satu model sih saat kemarin Pak. Jadi saya Enggak. bikin. Mas Hmm, Mukarobin kalau misalkan bab tiganya nama jangan implementasi ya, hasil dan pembahasan aja. oh, siap. Mm-mm, Gitu. itu. Terus yang dijelaskan adalah langkah-langkah dari waterfall yang eh, menjadi metode penelitian kita. Kayak misalkan di waterfall tadi Mas Mukarobin mencantumkan ada analisa. Nah, di langkah analisa yang Mas Mukarobin lakukan, mana hasilnya, hasil penelitiannya? Di Terus penelitian di bawah. desainnya di mana desainnya? Ya kan? Desainnya mana desain? Oh iya desainnya belum masuk Pak ya. Nggak ada. Harusnya di Terus bab apa 2 Pak lagi? ya. Bab 2 itu menjelaskan langkah penelitian kita yang kita implementasikan di bab 3. Oh, Itu. oh berarti di bab 3 juga ya. Kayak gini dah. Mas Teguh, sorry, masih standby nggak? Ya Pak, masih Pak. Oke, boleh Mas Fukorobin, Mas Teguh dulu coba yang share screen dah. Nanti coba lihat Oh punya iya Mas Pak. Teguh caranya. Ini untuk yang lain juga sama ya semuanya ya. Boleh minta tolong share screen Mas Teguh. Sebentar, ini Pak. Nah, Mas Teguh kan ngomong di bab 2-nya metode penelitian dah. Kasih lihat teman-teman ya. Ini Pak. Nah, metode penelitian yang Mas Teguh pakai adalah CRISP-DM ya. Ini standarnya si data mining nih buat perusahaan. Eh, langkah-langkahnya ada 6. Business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment. Nah, di bawah gambar itu atau menjelaskan metode penelitian yang dipakai sama Mas Teguh, dia langsung ke apa yang dilakukan dalam penelitian dengan pendekatannya adalah si CRISP-DM tadi. Dari mulai basis understanding, ngapain tuh, kegiatannya apa, dan Hmm, lain-lainnya itu ya. Yang nanti setiap step dari metode penelitian yang sudah kita jadikan metode penelitian di bab 2 ada implementasinya di bab tiganya. Nah, bab tiganya, sorry tadi Mas Pukorobin, namanya boleh implementasi, tapi nanti ada hasil dan pembahasan ya. Kayak oh misalkan iya. di hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan Mas Teguh, itu di poin 32 itu di breakdown atau step-step dari metode penelitian yang sudah dipilih, itu didetailkan hasil penelitiannya apa aja. Di scroll yang di navigasinya Mas Teguh tolong. Nah, itu ada semuanya tuh dari metode penelitian, dari business understanding sampai dengan deployment-nya. Jadi gampangnya udah kayak gitu aja langsung. Seperti itu. Lengkap Mas Mukorobin sama yang lainnya? Iya Pak. Berarti Oke. menyesuaikan sama apa metode yang kita pakai Pak ya. Ya, oke. Oke, Mas Teguh, thank you. Coba masuk Mukorobin di share screen lagi. Nah, coba dilihat di metode penelitian. Ada berapa step metode penelitian dari SDLC dengan model waterfall yang Mas Mukorobin pakai? Ada 6 ya? Dan 6 Pak. Nah, berarti nanti di bab 3 diimplementasi, hasil dan pembahasnya adalah langkah-langkah dari SDLC waterfall itu yang ditampilkan. Dari analisis, nah hasil analisisnya apa? Desainnya, berarti kan desain sistemnya. Implementasinya, implementasiin tadi algoritmanya. Hmm, Testingnya berarti Mas Mukorobin harus ada pengujian sistem. Karena Mas Mukorobin ini deployment, apa, ngedevelop aplikasi ya, iya Pak. kalau dari judulnya. Iya betul. Sistem pakar kan. Nah, pengujiannya kira-kira mau pakai pengujian apa? Black box, white box? Saya sih di sini saya bikinnya kemarin lebih ke ininya sih Pak. eh saya nguji LLM modelnya ini Pak. Jadi saya sempat Oke, bikin di sini itu Pak gimana? diuji ya. Nah, ini kan Iya, berarti pengujiannya lebih ke arah akurasinya sih kemarin tuh Pak saya bikin. akurasinya. Berarti white box ya. Karena yang diuji adalah algoritma sama Mas Mukorobin ya. Iya Pak. Berarti Betul. white box jenis pengujiannya. Ingat, jangan bilang black box, white box. Box Pak ya. Nanti pelajari perbedaan black box sama white box ya. Siap Pak. Udah pernah belum testing sistem di RPL? Eh, belum Pak. Waduh, Rasanya belum sih. serius. RPL waktu itu di semester berapa Udah sih? udah Pak udah. RPL rekayasa perangkat lunak ya udah udah. Hmm, wah,
Lupa, Jangan sampai Pak. jangan sampai bilang belum. Kalau bilang belum, nanti saya senggol dosen pengajar. Weh, lu nggak ngajarin testing system apa di RPL? Kan nggak awat nanti urusannya. Ya udah, Pak. Oke, berarti udah ya. Berarti yang Mas Mukorobin pakai pengujian sistem adalah white box. Terus balik lagi ke waterfallnya. Tadi setelah testing ada deployment. Hasil deploymentnya Mas Mukorobin apa? Pak, aplikasi, Pak. Ya, iya, itu kan ada. Sampai dengan tahap terakhir adalah maintenance. Rencananya aja maintenance-nya Nah, mau ngapain gitu. mungkin pengembangan ini, Pak ya. Apa sih Bisa namanya kan? aja Di mau dimasukin, training yang lebih mendalam lagi. iya ya, sekaligus saran boleh di maintenance. Jadi gampangnya kayak gitu. Kalau kita atau kalau misalkan Mas Mukorobin ngikutin panduan ya, ngikutin panduan. Di panduan itu kan eh, metode penelitiannya kuantitatif sama kualitatif. Itu Iya, sebenarnya nggak menjelaskan langkah-langkah penelitiannya Mas Mukorobin sih. iya. Ya, Pak, saya juga bingung itu, Pak. Nggak sesuai. Nggak Makanya sesuai. ya udah biarin aja metode penelitian di panduan ya biarin aja ada itulah ada panduan. Tapi untuk langkah-langkah penelitian atau metode penelitian yang kita pakai, apalagi kalau misalkan di software engineering ya kita pakainya SDLC dengan modelnya tertentu, misalkan mau pakai prototype, apa waterfall, agile, scrum dan lain-lainnya, silakan gitu ya. Atau yang model modern zaman sekarang udah banyak tuh kan, saya juga ketinggalan tuh nggak kekejar juga. Nah itu tinggal kita sesuaikan dengan itu, misalkan Mas Mukorobin ini udah pakainya waterfall, ya udah nanti di bab 3 pada saat implementasi di hasil pembahasannya ngebahas step-step dari waterfall itu. Tadi kayak contohnya punya Mas Teguh pakai QSDM, yang dibahas ya langkah-langkah dari QSDM itu hasilnya ya. Siap, siap, Kalau siap. rencana yang mau dikerjakan adanya di bab 2-nya, penjelasan dari langkah-langkahnya. Tapi implementasi atau apa yang sudah dilakukan dan hasilnya dari langkah-langkah pendekatan dari metode penelitian yang digunakan ada di bab 3. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, paham sudah, Pak. Oke. Nah, masalah desain ini pasti akan banyak nih, karena desain ini masuknya ke dalam perancangan sistemnya. Ada nggak Hmm. desain sistemnya, Mas Mukorobin, yang udah dibuat? Eh, berarti saya harus menggambarkan ininya, Pak ya. Alurnya, Pak ya. Betul. Saya sudah Minimal di kalau kita ini, nggak mau gambarin UML lengkap, ya proses bisnis sistem berjalan apa sih, sistem usulannya aja atau sistem yang mau kita kembangkan. ya paham, Pak. Nah, Use case sama activity lah, dua itulah minimal harus ada. berarti desain dari deep learning-nya itu, Pak, yang dijelaskan, Pak ya. Boleh, ya boleh boleh kayak gitu. Kalau kita kan fokusnya lebih ke arah algoritmanya, ya udah desain dari penerapan algoritmanya aja, nggak usah ke desain aplikasinya ya. Banyak kan nanti. Iya, Pak. Desain aplikasi nggak, soalnya nggak terlalu ini sih, Pak. Saya cuma pakai Flash doang kan, Pak, Iya, jalaninnya. oke. Mana Berarti ke poin-poinnya kan ke deep learning-nya itu, Pak. oke. Berarti nanti desainnya implementasi dari si deep learning ya. Soalnya saya kan pakai ini, apa sih kemarin tuh namanya lupa. Eh, TensorFlow. ya TensorFlow sama boleh saya screen codingnya nggak, Pak ya? Boleh. Buka dulu. Wah, tapi saya nggak bisa ngoding nih. Wah, ntar jadi viral ya, kayak yang lagi viral sekarang. Ngikutin nggak ada artikel yang lulusan S3 nggak bisa ngoding? S3 ilmu komputer. Ngeri juga ya. Saya juga nggak bisa lagi nih, aduh. Nggak bisa. Iya, saya screen hilang. Waduh, mana dia? Hmm. Mungkin jelasin ininya kali, Pak ya. Yang apa proses bikin modelnya ini kali, Pak ya. Iya, Model betul, perjalanan. betul, betul. Kan di situ saya pakai ada beberapa proses kan, Pak. Yang Sebentar, proses saya lupa PIP itu apaan ya? PJ Python, Pak. Iya, PIP maksudnya PIP itu. Mana tuh, Pak? Oh, sorry. Ini Salah, salah, salah. Intel Ya, 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 Pak. ya, ya, Intel, ya, sorry, ya, Pak. ya, ya, ya. Sorry, sorry. Ini Udah lama nggak pakai.
Ya ini nginstal di Oke, di library-nya Python ya. ya, Pak. Jadi sebelum pakai ini harus diinstal dulu, baru di data di processing. Tapi ininya yang dijelasin Pak ya, dibikin kayak Paketnya nanti bikin sendiri atau import dari library Python yang udah ada? uh, paket paketnya ngimport dari library sih Pak, nggak sampai bikin. Oh, Ah, ya udah nggak apa-apa. saya saya jelasin. Paling yang saya bikin sendiri yang ini apa tokenisasinya ini Pak, Sake, Coba lihat bentar. pemisahan paragraf. Ini ada NLP-nya nggak? Ada Pak, ini pakai NLP. Di mana NLP-nya? NLP-nya ada Nanti kalau ditanya jangan sampai nggak bisa nunjukin. apa Pak? Ya lupa. Oh NLTK Pak, sorry. Gimana? Teman kayak NLTK. Saya Pak. Hanya text processing aja kan? Text processing sama stem doang Pak. Untuk Apa? stemming apa? Jadi dia membedakan data apa kata yang kayak bagaimana seandainya bagai sama mana itu adalah satu hal yang sama gitu loh Pak. Tema ya, bukan time waktu ya. Stemming. Oke, Saya lupa. udah. Udah lama saya bikin. Terus saya lupa di mana ya dia. Musmukarobin. Oke. Nah, Mas Mukorobin, ini dulu sih sebenarnya nih. Oh ini Nanti yang ini ditanyakan apa? Menunjukin apa stemmer yang Pak. mana? Mana? Pakai pakai stemmer. Oke, ya udah, oke, itu library Stemmer ya. Nah, ini kan sistem pakar ya, Iya bukan Pak. bukan SPK ya. Sistem gimana Pak? Ini sistem pakar kan ya, Iya, bukan SPK ya. SPK itu apa? Sistem pendukung keputusan, Sistem pendukung bukan sih sistem Pak. pengambilan keputusan DSS. Oh Ta- bukan. Nah, ini kayak jangan sampai kayak yang kemarin di sidang tuh siapa ya bahas sistem pakar tapi ya bahas sistem pakar tapi DSS-nya dia nggak tahu gitu. Dan akhirnya ketahuan ya banyak hal lah ya, hampir-hampir hampir gawat urusan itu keputusan sidangnya. Saya sebenarnya bikin ada dua versi sih Pak seperti yang tadi saya ini ngebandingin ini juga Pak. Sama yang pakai LLM yang udah ada dari ini Pak yang open source. Makanya di kalau di anu saya di mana sih namanya? Saya screen lagi Pak ya. Ya, share Mana? share all screen aja biar nggak capek-capek pindah-pindah. Yang penting chat sama Ayang nggak kebuka kan. Ah, yang jadi yang satunya itu saya ngepakai ini Pak. Nah, model LLM-nya Mistral Alpaka Indonesia. Jadi sebenarnya ide awalnya saya ngebandingin yang bikin sendiri pakai model deep learning sama yang model udah ada Pak kayak gitu. Cuma kalau Bentar, sebentar. Saya pernah dengar si Mistral ini nih. Mistral itu udah banyak kan ya? iya Pak, ini dia Ini sudah Mistral 7B yang Alpaca ya. iya Pak. Nah, Mistral. Ini ngambil dari Mistral AI atau dari yang mana? Apa saya dari dari Hugging Face Pak. Apa huggingface.co? Hugging Face? Iya Huggingface.co. Pak. Oh Ya, ya, iya. betul. Iya, ini library banyak banget. Banyak banget Pak ya. Jadi saya mengambil satu yang bahasa Indonesia saya coba. Jadi saya kemarin tuh sebenarnya pengen ngebandingin mana yang lebih efektif buat diterapin gitu loh. Oke. Terus? Jadi tapi kalau menurut Bapak kan tadi baiknya pakai salah satu aja tadi ya Pak ya. Jadi saya berarti harus ngerumbak lagi sih. Jangan nggak usah dirombak. Ini kan, Nah, jadi saya sempat di kesimpulannya Pak, saya ngebandingin dua ini sebenarnya wah, sih. ini Nah, jadi
Batasan Tapi nggak penelitiannya di tahu mana ini? Kok ruang lingkup penelitiannya jadi ngelebar kemana-mana? di lebar Pak ya. Ini jadi kemana-mana. Kita balik ke Jadi ini deh, ruang lingkup penelitian yang Mas Mukorobin mau lakukan apa? Coba di poin 14. Yang mau dilakukan itu sebenarnya apa? implementasi implementasi Nah, aplikasi. ini belum belum dibikin per poin ya. Mm. Itu Eh, nomor mana belum dibikin per oh, poin. oh belum ya. Itu nomor 1.13 itu udah bener belum tuh jawaban Udah, dari rumusan masalah udah dibetulin belum? udah Pak. Ya, ini Oh udah saya udah. buat. Nah, Oke. Terus yang ruang lingkup penelitiannya belum di breakdown, belum didetailkan apaan aja. ruang penelitian ini di poin juga Pak ya. Mm-mm. Nah, di sini kan kita ngejelasin skup penelitian kita atau batasan penelitian kita itu mau ngapain. Jadi biar nggak kemana-mana. Nah, dari tadi makanya saya bingung nih penelitiannya jadinya mau ngapain nih. Banyak banget yang mau dilakukan. Intinya mau ngapain Mas Mukorobin? Jadinya mau Saya pengen komparasi yang udah ada sama yang Mas Mukorobin custom sendiri atau mau gimana jadinya? pengennya sih yang itu Pak, yang kedua tadi yang jadi yang udah ada sama yang di custom sendiri gitu loh. Jadi Mana yang lebih komparasi. efektif dalam menjawab, maksud saya sih seperti itu Pak Izin. Wah, jadi ngerubah judul dong. Baiknya dirubah Pak ya jadi. Saya juga ngerasa begitu sih Pak. Iya, jadi nggak sesuai sama judulnya. Kan kalau judulnya si ini kan implementasi dan optimasi sistem pakar untuk deteksi bahan kimia menggunakan metode decision tree dan large language model kan. Iya betul Pak. Nah, kalau misalkan mau komparasi jadinya berubah judulnya. Komparasi Analisa sistem hasil apa Pak? perbandingan. Iya, analisa hasil perbandingan sistem pakar dengan metode apa atau Oh algoritma iya. apa. Jadi dengan metode LLM dan deep learning Pak ya. Gitu ya Pak. Yang dikomparasi algoritma apa tuh? Eh, Deep learning sama LLM yang udah ada Pak. Oh, itu yang jadi mau dikomparasinya. Yakin, Mm-mm. ini udah tinggal sebentar lagi lu ngerubah judulnya. Iya Pak. Ini kan Itu keputusannya sama Pak Iwan deh kalau misalkan kayak gitu kan saya nggak di situ tuh posisinya. Nanti kalau saya bilang nggak nanti saya mendahului Pak Iwan, nggak enak. Pak Iwan saya kontak nggak ini ya Pak. Saya bingung juga. Nah, itu dia. Bapak sudah Kalau Bapak 4 kali, saya Pak Iwan baru sekali. kalau saya sih ngelihat judul yang Mas Mukorobin kemarin mau tentukan itu sudah oke gitu ya. Yang Oh, udah oke implementasi Pak. sama optimasi sistem pakar, pakai decision tree sama LLM itu, ya kan? Nah, Hmm. Mas Mukorobin ya berarti PR-nya itu di penelitiannya tinggal gimana nih implementasiin si LLM ini terus dengan si metodenya decision tree biar bisa oke masuk ke sistem pakar untuk deteksi bahan kimia udah begitu doang. Nanti Jadi nggak usah. menurut sih udah oke gitu. Jadi Berarti nanti saya misalkan hmm. kita hilangkan lagi nih salah satu kegiatan atau yang mau Mas Mukorobin lakukan tapi nggak masuk ke skop penelitian kita berdasarkan judul mau komparasi itu udah dibuang aja Oh iya Pak. itu aja Berarti biar fokus ini aja salah penelitiannya ya. salah satu aja Pak ya modelnya. Iya Mau udah biar biar fokus aja sesuai judulnya ya. Nanti kalau ngerubah lagi banyak yang harus dirubah. iya sih Masalahnya betul. judulnya berubah gitu. Kalau ganti algoritma doang nggak apa-apa. Tapi kalau ganti judul lagi, studi literaturnya juga harus disesuaikan lagi. Iya benar sih Pak. Berarti saya buat Gitu. salah satu aja saya pilih Pak ya. Heeh. Oke, kita step by step lagi satu-satu lagi. Tadi yang masalah terbesar adalah metode penelitiannya. Kan udah ditentukan mau pakai waterfall ya Hmm. pendekatannya kan. Karena kan Mas Mukorobin di sini sebenarnya mau implementasi sama optimasi sistem pakar nih. Mau implementasi algoritma lah ya. Iya Pak. Dengan langkah-langkahnya cocok ya pakai waterfall. Cocok nggak? Eh, cocok kan sih Pak. Cocok sih. Jangan cocok aja. Beneran. Eh, Sesuai nggak sama yang penelitian mau dilakukan? testing development. Atau mau ngecek lagi SDLC ada yang namanya prototype? Cuma Iya, 3 step doang. ya, kemarin saya juga sudah ngecek sih Pak prototype sebenarnya mirip. Cuma saya lihat sih waterfall lebih mudah sih kayaknya. Sama kalau dibilang mudahnya malah lebih simpel, lebih cepat yang si prototype dibandingin waterfall. Karena prototype RAD Nanti saya bandingin masuknya. Pak. Saya catat dulu buat nanti dicek. Kemarin sempat lihat sih Pak kemarin. Sempat Hmm, lihat baca-baca prototype juga bisa sih. Mudah ya, banget. pokoknya intinya tadi kayak punya Mas Teguh ya. Kalau misalkan Mas Mukorobin ini di metode penelitiannya udah pakai metodenya SDLC,
pendekatan atau modelnya misalkan waterfall atau RAD. Ya udah nanti bab tiganya ngikutin metode penelitian yang udah ditentukan ya. Itu Iya, aja. Pak. Nah, Kalau paham isinya terus. sih udah selesai sih, udah nggak masalah, tinggal nyusun laporannya doang, itu aja. Mhm. Sebenarnya kalau kita total ya udah 60% ke atas lah progresnya. Karena tadi kan apps-nya sama algoritmanya sudah selesai ya. Udah, Pak. Yang Iya. satunya juga udah. Iya, udah Cuma tinggal penyusunan laporan. berarti saya milih salah satu aja Pak ya model yang mau saya tampilkan Pak ya. Iya, itu aja. Jadi nggak usah ada dua. Nanti kalau dua dibilang komparasi lagi malah makin panjang, makin lebar penelitiannya. Baiknya yang mana Pak ya? Yang pakai yang LLM yang udah ada open source atau yang saya bikin dari awal Pak? Baiknya Bikin Pak. dari awal aja, yang dibuat, yang di custom sendiri, biar lebih Oh, paham, biar lebih menguasain itu aja. siap Pak. Ya, Siap, siap. oke, ya udah nanti disesuaikan dulu aja, nanti baru kita lanjut lagi. Siap. Makasih banyak Pak. Ya, oke, thank you. Masukan. Sip. Ada lagi pertanyaan? Udah Pak. Saya Nah, baikin dulu. oke lah. Oke, next siapa? Mas Mukijo atau Mas Didik nih? Mas Didik yang mati lampu Coba ini kan saya, Pak. rumahnya santai. Saya tadi Adlink sama itu nggak bisa di saya Masih, kenapa Pak ya? di saya masih. Nggak bisa Pak ya? Yang Edlingnya bisa, cuma yang akademiknya nggak bisa. Oh gitu, berarti error juga kan. Iya nih nggak Tadi saya tahu. buka lewat handphone, terus saya copy linknya, saya bawa ke ini, ke Hmm, komputer gitu Pak. oke, aman deh. Biarin aja yang penting udah bisa join. Tapi yang lain nih nggak ada info di grup, nggak ada kan yang info di grup nggak bisa Oh no, Saya iya. share, saya share Pak ya. Ayo, sudah sampai mana? Kemarin renovasi total itu Pak, metodologi. Jadi pakai NDLC. Oke, Ya Pak, total Pak. 6 tahapan analisis desain simulasi prototipe implementasi monitoring dan manajemen. Udah kalau NDLC-nya saya nggak ada komplain. Nah, penjelasannya paling yang mau dilakukan ya, ya kan? Iya Pak. Tipografinya nanti dirapihin ya, yang kayak alignment-nya, justify kan Oh iya alignment-nya Pak. ya. Iya Pak, just Pak. Oke, Ini oke untuk kalau itu udah analisisnya. beres. Ya, sip. Oke, lokasi dan jadwal udah beres lah, nggak ada masalah juga lah. Langsung implementasi. Implementasinya belum belum semua sih udah Hah? habis. Justru yang penting ini nih yang lama nih, bab 3 ini nih. Iya Pak. Jadi Eh, di implementasi ada analisa. Saya kasih analisa permasalahannya. mm. Nah, pakai framework apa Terus nganalisanya? eh maksudnya Pak, Hmm, kayaknya waktu itu udah pernah saya share ya. Kita kan mau nganalisa permasalahan ya, mau ngelihat permasalahan itu muncul karena apa kan? ya, Dan kita kan harus sistematis juga langkah yang kita lakukan dalam menganalisa biar nggak terkesannya kita nembak-nembak dapetin permasalahan itu. Salah satu caranya kan kita sudah melakukan studi literatur, tapi nanti didukung lagi dengan salah satu framework analisa permasalahan proses bisnis berjalan. Tadi punya Mas Teguh pakainya Fishbone. Nah, selain Fishbone saya pernah ngejelasin ada juga PISIS atau ITIL atau Balance Scorecard. Mas Didik mau oh pakai yang ya. mana? Kalau Fishbone cocok nggak Pak ya? Topologi kemarin sih waktu di apa kerja praktek pakai Fishbone itu, yang untuk analisa Hmm, jaringan itu coba. oke. Kalau dari Fishbone-nya bisa menjelaskan sebab akibatnya ya nggak apa-apa, cocok-cocok aja. Hmm, ya Pak Cuma nanti ya coba kalau saya. kalau kalau di tender di industri ya, kalau masalahnya sudah masuknya ke infrastruktur gitu ya, biasanya pakainya ITIL kalau infrastruktur IT ya. Ya Pak. Itu cuma ya terlalu panjang. Tapi kalau kita bisa buat lebih simpel sih nggak masalah. Coba saya cari. Analisa permasalahan dengan ITIL. Manajemen permasalahan, manajemen masalah ITIL. ITIL udah versi 4 lagi ya. Pernah dengar ITIL nggak, Mas Didik? Belum Pak. Bagian dari ITSM. ITSM Pak ya. Mm-mm. Hmm, Analisis akar penyebab RCA. Belum ya? Kalau belum jangan deh pakai udah Fishbone aja lah.
daripada ntar belajar lagi lama. Nah, habis pun aja. Atau kalau mau yang lebih gampang lagi, PISIS tuh. Oke, Pak. Gitu ya. Fishbone atau Pisces, Pak ya. Ya. Nah, routing VirtualBox Mininet algoritma Astarnya itu cuma tinjauan pustaka ya. Iya, Pak. Hmm. Ini pasti nanti kalau penguji nih minta dihapus nih. Routingnya ini, Pak. Iya, yang tinjauan-tinjauan pustaka itu. eh Sebentar deh. Ini kan tujuannya biar banyak-banyakin referensi atau daftar pustaka ya. Ya sih, Pak. Atau kalau mau dihapus, berarti isinya cuma analisa permasalahan aja, Pak, Betul, dianalisanya. analisa permasalahan sama hasilan pembahasan, dua doang. Oke. Hmm, kalau mau sementara ada sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi takutnya nanti minta dihapuskan juga. Ya biarin dulu Berarti aja ini deh ya. aja. Ya, ini Kalau yang saya blok kuning ini, Pak ya. ya boleh kalau mau ditandain dulu aja. Iya. Oke, nah di hasil dan pembahasannya itu langkah-langkahnya sudah sesuai dengan NDLC belum? Saya coba untuk sesuaikan ini, Pak. Jadi yang pertama kayak analisis ini saya di perencanaannya untuk jaringannya, Oke, terus gini untuk Mas Lidik, desainnya. berarti kalau emang mau disesuaikan, berarti poin 321 itu masuknya adalah analisis. Di mana dalam analisis itu, Mas Didik, langkah apa aktivitas yang dilakukan atau menghasilkan perancangan topologi jaringan, itu hasilnya. Tapi kalau untuk judulnya, ngikutin step by step dari metode penelitian yang sudah dipilih tadi NDLC. Oh gitu. Berarti judulnya Iya, analisis gitu aja, Pak. betul. Oke, Pak. Terus desain, simulasi topologi, implementasi, monitoring, dan manajemen. Itu. Hmm, Nah, si perancangan topologi jaringan sama semua perancangan ini masuknya ke mana? Desain atau analisis? Kayaknya desain ya. desain, Pak ya. Simulasi Iya, topologinya di mana? desain, Pak. Kalau simulasi berarti pengujian itu simulasi atau implementasi? Pengujian itu masuk simulasi, Pak ya. Coba dilihat di definisi dari metode penelitian yang Mas Didik tulis di simulasi. Langkahnya apa tuh yang dijelaskan tuh di bab 2? Coba cek. Bilang apa di simulasinya. 213 tuh. Penerapan. Nah, Iya, pengoperasian. Ini ada serta pengujian jaringan akan dilakukan pada tahap ini, Pak. nah, ya kan? Ya. Terus implementasinya bilang apa? Eh, untuk mengukur QoS-nya, Pak. Iya, berarti Quality of service. berarti hasil dari penelitian yang berhubungan sama implementasi kan? Ya. Ya, itu harus ada semua nanti. Kan kita sudah bilang langkah-langkah penelitian kita, di metode penelitian kita sudah bilang ini loh langkah-langkah kita. Berarti tinggal kita tampilkan hasilnya dari langkah-langkah yang sudah kita jalankan. Ya, Pak. Iya. Tapi contoh gampangnya punya Mas Teguh tuh udah tuh. Ya, Pak. Oke, tinggal tinggal apa ya? Tinggal penyusunan laporan doang sih kalau menurut saya ya. Ini coba ya. Mm-mm. Masih Peran kemarin itu apa? Amburadul masih Nah, yang bab tiganya ini, Pak. ini koordinat switch-nya. Itu dapat data dari mana? Data relay itu ya posisinya. Ini saya dapat dari real dari Google Earth, Pak. Jadi saya Oke. di sini kan dia akan keluar latitude longitude-nya. Jadi Mm-mm. dari situ baru dikonvert ke testing northing-nya kan dimasuknya Mm-mm. di mana itu Mm-mm. di NPD itu kan yang mau ke mininet itu kan dia bisa kita inputnya Mm-mm. esting northing dari posisinya itu. Oke, terus? Tapi saya ada dari situ kan nanti akan ketahuan dia punya posisinya itu setelah di routingnya itu kan nanti akan misalkan dia akan mengirim dari poin 15 ke poin 1 dia akan lewat mana saja gitu Pak. Mm. Jadi Udah? dari situ nanti menghitungnya Oke. ya. Nanti Oke, lihat. kan jadi ada dari skenario-nya tadi dari Mm. implementasinya itu nah part-nya itu mana saja yang dilewati terusan Mm. cost-nya itu berapa panjang dia Mm. nanti kalau dia tidak menggunakan apa itu istilahnya itu algoritma itu perhitungan manualnya itu partnya itu berapa yang dilewati sama ini. Jadi nanti akan
kira-kira ketemu perbandingan gitu Pak. Oke. Oh, belum ada hasil perhitungannya ya? Belum Pak, masih masih datanya Pak. Oh, ini kalau kayak Mas Didik, Mas Mukorobin, contohnya di apa eh apa ya eksperimental udah selesai, baru tinggal tuliskan ke laporan nih. Enaknya gitu. Iya Pak. Mm-mm. Tapi kalau udah ada draftnya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tadi ya, itu kayak tadi perancangan topologi, perancangan geodisten ini, perancangan itu masuk ke dalam tahapan apa di metode penelitian kita. Jadi kita masukkan ke Iya situ. Pak. Kayak misalkan Mas Didik nanti mungkin bikin bikin poin breakdownnya kayak gini lagi di hasil pembahasan. Tahapan pertama analisis. Nah, di dalam tahapan yang pertama analisis itu ada perancangan topologi jaringan sampai dengan perancangan file path itu masuk ke dalam tahapan desain contohnya gitu. Gitu aja ya. Iya Pak. Nanti saya Oke. sesuaikan seperti Iya, di metode penelitiannya. iya tinggal itu doang kayaknya bab 2 dan bab 3-nya. Kalau untuk yang dianalisa permasalahannya tadi pakai Fishbone atau Physis, terus tinggal hasil dan pembahasan ya hasil penelitiannya. Beres, tinggal kesimpulan dan saran Hmm, selesai. iya Pak. Oke. Jadi untuk bab 2-nya sudah clear Pak ya, kira-kira. Bab 2-nya clear sampai dengan oh oke, tinggal bab 3 yang belum clear ya. Bab 2-nya udah clear. Ya, bab 3-nya itu yang belum Mm-mm. Nah, yang bab renovasi 2-nya lagi nih Pak. itu yang belum clear masalah tinjauan pustaka. Nah, itu mau dihapus atau enggaknya kayaknya dilihat nanti aja ya. Oh, di bab Ini 3 Pak ya, ya. tinjauan pustakanya mau di bab 3 ya. Udah nggak ada lagi berarti kalau di bab 3 tinjauan pustaka atau definisi atau konsep dan Oh, teori. enggak Pak, di bab, oh ya Itu bab 3 Pak. bab 3 Ya ya masuknya. bab 3 Pak. Eh, eh, ya Berarti hapus saja Pak ya. hapus sih. Kalau mau ada tinjauan pustaka di bab 2 bukan di bab 3. Kalau bab 2 itu kan metodologi aja sih tadi Mas. Tapi ada salah satu poinnya kalau mau kita tambahkan tinjauan pustaka nggak masalah. Kalau bab 3 itu sudah mulai Oh masuk ke gitu. pembahasan penelitian kita. Jadi nggak ada lagi ngebahas teori atau konsep dan definisi di bab 3-nya. Ya, Pak. Jadi kalau Nah, mau masuk bab 3, kalau mau dimasukin ke bab 2 bikin lagi satu bab namanya tinjauan pustaka ya. oke boleh gitu aja Pak. Ya, Daripada saya rugi nanti Pak, rugi nulis Pak. iya. Nanti kalau misalnya dihapus atau enggak tergantung pas di sidang aja ya. Ya Pak, Feeling saya sih minta dihapus pasti. Tapi ya nggak apa-apa lah biarkan lah. Biar lumayan ya nambahin Pak. daftar pustaka dulu. Usaha Pak. Nah, oke, tinggal itu doang. Udah selesaiin dulu aja hasil eksperimentalnya. Terus nanti tinggal dituangkan ke dalam laporan sih. Ya. Ya, udah progresnya udah nggak Cuma kayak awal-awal. ada Gimana? satu problem lagi sih Pak. Kenapa nih? Jadi kemarin itu saya dapat ini Pak, sedikit curhat sih Pak, dapat apa? Tiba-tiba dapat email penempatan kerja gitu loh Pak. Oh, terus? Jadinya besok harus berangkat kerja ya situ. Nanti ya mudah-mudahan kalau misalkan ini sudah beres, waktu sidangnya itu bisa mengikuti gitu Pak. Oh, kerjanya di luar negeri? Iya lagi Pak, balik ke Waduh, US lagi. US lagi beda Jadi waktunya nanti nih. kalau apa, ya paling kayak nonton bola aja sih Pak, dini hari gitu. Tapi enaknya jadi Mas Didik kalau misalkan dijadwalkan siang atau sore kan di US-nya udah nggak masalah. Udah lepas luar jam Ya, kerja kan di sana kan? ya cuman yang masalahnya kan Bimbingan kerja ya. saya kan di tempatnya floating gitu Pak, di apa, di rig gitu kan. Jadi eh, Oh, yang saya khawatirkan itu signalnya itu Pak. Tapi kemarin saya udah dapat kabar kalau mereka sudah install Starlink sih Starling. Pak. Ya Ya, udah, aman lah. mudah-mudahan aman sih Pak. Itu aja saya takutkan itu Pak. Nanti kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan ada kesulitan dalam nanti penjadwalan sidang atau segala macamnya ya, hubungin Pak Sahid aja, jelaskan aja Oh gitu kondisinya Pak. gitu ya. Karena kan ini Ya bukan Pak. bukan apa ya case-case khusus lah ya. Karena Mas Iya Didik Pak. domisilinya zona waktunya berbeda jauh sama penempatannya kan nggak mendukung dari infrastrukturnya. Ya tinggal dijelaskan aja. Minta Oh alternatifnya gitu atau Pak. solusinya seperti apa. Itu karena nanti yang sudah Ya. bertanggung jawab kan Pak Sahid Iya, koordinatornya. kemarin Ya, sih sudah ini Cak. Kalau memang misal nggak bisa sidang ya udahlah saya rela sidang semester depan itu bisa lah bisa. bisa Pak ya. Yang mudah-mudahan Mm-mm. lah Pak ya. Ya Hmm. Pak. Nanti coba saya bantu ngomong gue ke Pak Sahid juga. Yang penting Mas Didik dulu yang udah buka omongan nanti tinggal saya lanjutin ke Pak Sahidnya gitu aja. Iya Ya, Pak nanti Pak ya. Ya ya oke. Pak siap. Nanti aja kalau udah keluar jadwalnya ya, jangan sekarang. Iya Pak. Oke. Ya Oke, ada lagi ya Pak. ditanyain? Masih Pak. Eh, enggak sih Pak. Sudah jelas Pak yang bab Sip. 3 tadi. Oke. Tinggal kelarin dulu eksperimentalnya, ada dapat hasil pengujiannya. Ya udah tinggal tulisin ke laporan, beres. Ya, Iya Pak. Iya Pak oke. siap.
Nah, ini kayaknya nih semuanya udah hampir bisa sidang tepat waktu lah, insya Allah. Ayo, Mas Mukijo nih terakhir. Lah bimbingan saya yang lain pada kemana ini? Aduh, si Mas Ari kemana Mas Teguh? Katanya lagi di jalan tadi, Pak. Bener-bener deh orang ini. Ya, oke lah, yang lain dulu aja deh. Mas Mukijo yang terakhir. Ayo Mas Mukijo, gimana? Oh, lagi nyeduh kopi kayaknya nih. Halo Pak, Ayo. ya sebentar tadi laptop saya sempat ngeheng. Oh, lagi. Lagi ngehang. Jadi langsung saja ya Pak. Langsung aja. Ya, Sudah oke. sampai mana kalau bimbingan sama ini Mas Mukijo sama Pak Sahid kan ya? Iya, Iya. kemarin sama Pak saya sih lebih ke membahas proyeknya, Bahas apanya? proyeknya. Laporannya enggak? Tapi eh, laporan ya ada juga, laporan juga. Tapi laporan ini apa? Iya. Saya kirim lewat bimbingan yang di Oh, Siakat itu loh Mas, disiakat itu ya udah. belum dikoreksi. Oke, oke. Judulnya Kalau Pak Said setuju nggak yang kemarin pengembangan aplikasi stop porn? setuju sih Pak. Oke, Ya, saya belum bisa buka akademik, webnya belum bisa di ini nih. Tadi sore sih masih bisa. Pokoknya yang sudah masukin kegiatan bimbingan udah saya setujuin ya. Termasuk tadi ada penyesuaian judul juga udah oke. Tapi ini nggak bisa dibuka. Sudahlah, biarkan. Terakhir sampai mana kita pembahasan? ini Pak, saya highlight yang catatan dari Pak Riyad minggu kemarin. Oke. Ya, untuk rumusan masalah dari 3 kemudian dijadikan 2 Pak. Mm-mm. Setelah kata-kata bahasa pemrograman Python ke dalam lingkungan webnya boleh dihapus aja nggak? Jadi langsung aja. Itu ada pengulangan soalnya. Oh iya. Nah, Eh, itu kebanyakan. ini Pak. Udah sampai situ aja. Jadinya to the point. Ya, Oke, beres. tadi yang sini juga. Udah, Oh ya. udah sesuai malah tujuannya. Oke, ruang lingkupnya Ruang lingkupnya dua ini. kemarin cuma belum dibuat dalam bentuk per poin, ini sudah saya buat per poin. Oke, udah oke. Ya, Tujuan kemudian manfaat udah, urgensi udah, metodenya pakai apa tuh? Nggak kelihatan. Belum keluar. Oke. Kuantitatif ya. eh, ini saya sekaligus mau tanya Pak. Mm-mm, Jadi saya baca di sebuah jurnal, jadi mm-mm. metode penelitian itu kalau kuantitatif kualitatif itu kalau berdasarkan pendekatan ya Pak. Sedangkan Iya, kalau berdasarkan metode itu eksperimental gitu Pak. iya. Tadi yang kalau kayak Mas Teguh tuh udah saya jelaskan tuh ya. Wah, tapi nggak di-record ya. Aduh, sayang. Lupa tadi habis agak sedikit ngamut sih, pesertanya dikit. Nah, sebenarnya Mas Bukijo langsung bilang aja kalau jenis penelitiannya ya eksperimental. Kalau pendekatannya kualitatif kuantitatif. Nah, kalau ditanya begitu Mas Mukijo ini apa nih? Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena ada perhitungan. Ya karena eh, ya banyak perhitungan mulai dari eksperimennya sampai ke eh, apa analisa hasilnya itu semua dalam bentuk angka, Pak. Oke, nih ada ilustrasi kayak gini ya. Di yang paling gampang di networking ya kalau kita lagi analisa kualitas jaringan ya. Kita kan pakai QoS ya. Ya, QoS itu masuknya kualitatif atau kuantitatif? Dari kata-katanya itu ada apa? kuantitatif. QoS. Kualitatif, kualitatif, quality. Di dalamnya apa itu isinya? Ini ya, Pak. Perhitungan Angka ya?
Iya, angka. Performance sih ya. Iya. Kok kualitatif ya? Kok bukan kuantitatif ya? Karena Eh, memeriksa kualitas. ya, Bener kan? Walaupun ada angkanya. ya. Mas Mukijo, kita ke Mas Mukijo nih. Dari hasil penelitiannya itu pengennya apa sih hasil penelitiannya? Ini Pak, apa? Akurasi, Pak. Akurasi. Ya. Akurasi itu kalau kita deketin ke kualitatif atau kuantitatif, masuknya yang mana? Em, karena bisa diukur dengan jelas, saya pikir kuantitatif. Kalau dia mendekati 100% sama dia tidak mendekati 100%, yang jadi parameternya berarti hasil ukurnya adalah apa? Kualitas atau banyaknya kuantitas. Kualitas sebenarnya. Nah, berarti kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif ya, Pak. Gampangnya gitu kan ya. Nggak semuanya yang kita hitung dengan angka jadinya kuantitatif. Tuh. Makanya daripada bingung itu mendingan delete aja. Bilang aja eksperimental, bukan kualitatif kuantitatif. Oh iya, Itu paling gampangnya. Ya, biar nggak iya, Pak. kejeblos sama tulisan sendiri. Iya. Oke, bilang aja eh, eksperimental yang kita lakukan. Kalau misalkan ditanya lagi, ya ya maksudnya kualitatif atau kuantitatif, kita meriksa secara akurasi yang itu jatuhnya adalah ke arah kualitas, itu aja. Oke ya, Iya. bisa nggak nanti menjelaskan kalau pada saat di sidang kayak gitu? Ya, ini saya sebenarnya masih bingung juga konsepnya. Ya, Apa jadi apa? Gini, biar nggak bingung. Semuanya eksperimental, udah itu aja. Nggak ada kualitatif, nggak ada kuantitatif. Iya, soalnya kalau Tapi di kalau ada yang jahil nanya, ya kan di panduan dijelaskannya tuh ada panduannya kualitatif atau kuantitatif. Kamu masuknya kemana? Saya kualitatif, udah gitu aja. ya, soalnya jadi overlap ya. Iya, Yang makanya. dibicarakan angka tapi berkaitan juga dengan kualitas. Iya, nah, itu nggak usah Overlap dibahas ya. nanti. Kecuali ada pertanyaan, baru jawabannya seperti itu ya. Kalau nggak ada yang ditanyain, ya udah biarin aja, nggak usah dibahas ya. Ya. Oke. Nah, berarti Kemudian harus dihapus juga di desain penelitiannya. Jangan sampai dimunculkan. ya, ini ya. Nah, itu hapus aja. Ya, ini nanti saya hapus. Oke. Kemudian teori-teori saya masukkan ke Tinjauan tinjauan pustaka. pustaka. Oke. Itu Kalau kemudian ntar dulu di desain penelitian, nah ini kan ada alurnya tuh ya. Coba ya, lihat alurnya dong. Gedein mas, gambarnya mas. Bukan bukan di zoom itu ya. Gambarnya di Word digedein, dibesarkan gambarnya di dokumen Wordnya. Jadi kalau ini misalkan kita ilustrasinya dicetak di kertas A4 kan itu nggak kelihatan kan ya. Kalau misalkan di ya, print, nah itu gambarnya dibesarin, di scroll ya, gambarnya di zoom. ya, Nah, ya, ya, ngabisin satu halaman juga nggak masalah kalau untuk langkah penelitian. Saya kadang-kadang sering begitu ya, biar jelas. Gitu ya. ya. Nah, disesuaikan dengan margin ya. Sip. Oke, lihat atasnya dari gambar, bilang apa di atasnya. Kapan penelitian dilakukan bisa dilihat pada gambar diagram flow, pada gambar berapa gitu ya, dibilang kayak gitu ya. Belum ada caption Ya. gambarnya. Belum, Pak. Oh, belum dimasukin nanti. Tambahin caption, terus nanti di atasnya. Kalau kita bilang kayak gitu tuh ya, kan tahapan penelitian dilakukan peneliti bisa dilihat pada gambar diagram flow, pada gambar sekian-sekian berikut ini atau di bawah ini, begitu ya, bilang seperti itu. Oke. Nggak ada penjelasan gambarnya ya, Mas Sukijo ya? Penjelasan atau narasi sedikit dari step by stepnya dalam bentuk paragraf. Ini saja sih, Pak. Bagusnya sih dijelasin ya.
Oh ya, Hmm, dijelasin aja, dikit aja, nggak usah banyak panjang. ya Pak. Oke, terus next. Kemarin catatan berikutnya di ini Pak. Oh, ini Mas Mukijo juga. Jadi akhirnya karena ter apa? Karena masalah kualitatif dan kuantitatif akhirnya ngikutin panduan banget ya di Em, bab 2-nya itu. bab 2. Mm-mm. Iya, selain tambahan tinjauan pustaka ini sama dengan panduan. Itu data, data, kasih penelitian. Oke lah. Tapi kalau dari bab 3-nya ngikutin tahapan penelitian sudah sesuai? Oh, yang subbab 3.1, 3.2 iya Pak. Tapi Sudah sesuai yang apa subbab berikutnya saya buat sendiri Pak. ini Kecuali yang ini saya buat di sendiri. desain penelitiannya Mas Mukijo. Tadi kan ada tahapan penelitian yang digambarin ada flow-nya ya. Ya, Coba dilihat flow-nya. Nah, itu di bab 3 ada semua nggak? Dari mulai ngumpulin data, preprocessing, training, testing, evaluasi model, adaptasi model, prototyping aplikasi, testing aplikasi. Ada nggak pembahasannya di bab 3? eh, pengumpulan data ada di bab 2 ini Pak. Teknik pengumpulan data dan populasi sampel Kalau hasilnya di bab 3-nya nggak ada. tidak ada Pak. Kalau sudah masuk ke dalam kegiatan penelitian, masuknya di bab 3 semua. Gitu saya eh, bab 3 saya mulai dari preprocessing ini Pak. Oh, jangan. Dari mulai penelitian sampai dengan selesai penelitian, sesuai dengan desain atau langkah penelitian, masuknya ke dalam hasil dan pembahasan atau di bab 3. Itu aja. Oh ya, mulai dari pengumpulan datanya Pak. Iya, sampai dengan selesai. Kita bahas di bab 3 ya. Pokoknya yang Mas Berarti Mukijo sudah tampilkan di alur penelitian yang sudah dibuat, ya, apalagi gitu ya, udah ada tadi flow-nya, itu di bab 3-nya ada semua ya. oh ya. Kalau begitu yang apa ada kan populasi sampel kemudian teknik pengumpulan data yang di bab 2 ini Nggak dihapus dibahas di tidak bab Pak? 3 lagi. Di bab 3-nya nggak dibahas, tapi kalau di bab 2 nggak apa-apa. Ah, Di bab 2-nya nggak apa-apa. Itu kan persiapannya ya, iya. persiapan penelitian. Tapi kan di bab 3 sudah masuk hasil dan pembahasannya. Oh iya. Tuh. Ya. Oke, apalagi? Em, bab 3 ini saya mulai dari apa? Proses proses trainingnya, persiapan training, kemudian analisa sistem berjalan, usulan rancangan Kecil sistem banget dan teksnya, Mas. pengujian. Kelihatan itu. Teks yang di Fishbone kecil banget. Ini yang Oh, nanti kemarin kalau kemarin saya ubah Pak. pas di gambarnya, fontnya digedein aja di gambarnya. Oh iya, Itu ya, biar kelihatan di situnya. iya, Kayak 4 parameter, manpower, method, measurement. Oke, nah ini oke. ya. Sip, nggak ada masalah udah. Kemudian untuk rancangannya saya tambahkan ini Pak, sequence diagram. Jadi ada Ya, 3 use case, activity dan sequence Pak. oke. Nah, kalau ada yang nanya gambar tersedia itu section apa di sequence-nya? Apa Pak? Section apa tuh? Itu kan ada Mas Mukijo menggambarkan gambar tersedia sama gambar tidak tersedia. Nah, itu sesi apa atau step apa atau algoritma apa di sequence? Ini Pak, pengambilan gambar, Decision decision ya. point, ya decision. Nah, sebelum ngegambarin sequence, konsepnya sequence sudah dipahamin belum? Ya, berdasarkan alur waktu, berdasarkan apa sistem objek yang akan Oke. terlibat, Kalau sequence sama activity beda ya, Mas Mukijo ya. beda. Nah, isi Kalau dalam activity, sequence itu, gini, kita kalau ngelihat sequence, kadang-kadang hati-hati tuh nyari referensinya. Banyak di internet yang ngegambarin sequence itu seperti activity diagram. Padahal kalau di sequence itu yang kayak garis panah itu ya,
itu function atau metode tuh yang komunikasi, bukan seperti activity diagram. Iya, Nah, itu kan ada aktor ya ke browser. iya, iya, Dia ngetikin URL halaman web. Action yang iya. dilakukan apa tuh sama dia? Em, Open browser gitu ya, atau open web ya. iya, Terus dari browser ke web server, meminta halaman web. Ya, bentar deh, saya share screen sebentar deh. iya. Contoh sequence yang benar. Interaksi antar objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Itu ya. Terus kita lihat contoh gambarnya. Ada yang benar, ada yang salah. Ini di coding juga nih. Aneh nih. Aduh. Kalau malah ke download. Oke lah, ini kelihatan nggak sama Mas Uki, Jo? Kelihatan, Pak. Oke, sebelum itu ada lagi. Sebentar. Nah, ini UML versi lama lagi nih. Nah, ini yang kalau garis panah ini message ya. Dan dilihat nih. Iya. Message ini maksudnya apa? Nah, message ini ada jenisnya synchronous message, asynchronous message. Atau kayak gini aja lah. Gampangnya, di setiap tanda panah ini yang menghubungkan antar objek itu adalah function atau metode. Itu ya, Mas Mukijo ya. Iya. Jadi bukan kayak activity diagram yang kayak gini nih. Ini banyak yang salah juga nih teorinya nih. Bukan salah ya, nggak tepat ya. Kurang-kurang jelas. Nggak ada contohnya. Ini udah benar penjelasannya, sorry ini bukan karena nggak bukan salah ya, ini kurang jelas saja contoh langsungnya. Contohnya seperti ini sih. Kalau gambarnya yang benar ya. Dari setiap pesan yang menghubungkan antar objek itu kira-kira ada metode apa yang komunikasi. Kayak misalkan contoh dari pelanggan ke kartu belanja. Dia create nih instruksinya atau pesannya. Dari kartu belanja ke order ini dia mau coba untuk ngirim get total nih. Ada function atau metode get total yang dikirimkan. Terus dari order ke ini ada apa? Get price yang nanti dari item barang itu balik lagi ke order itu ada item price. Dan terus ada di sini ada proses perhitungan calculate total, function atau metode yang jalan. Dan terakhir itu si objek order ini merespon request dari kartu belanja yang minta get total dengan menampilkan total price. Dan yang jadi gampangnya lagi nih, kata-kata di dalam setiap message ini adalah function atau method, Mas Mukijo. Oh iya. Itu. Jadi beda dengan activity diagram. Bisa nanti dirubah Iya. dikit. Iya. Functionnya ya, Pak. Tapi Gampangnya kalau di source code-nya Mas Mukijo ada nggak function-function itu yang menghubungkan antar objek? ada, Pak. Nah, udah tinggal ditaruh aja di message-nya function-function atau metodenya itu. Oh iya. Nah, udah Kalau jadi lah sequence. dari Ya, manusia, Pak. Kalau dari manusia membuka web itu kan tidak ada di dalam source code programnya, Pak. nggak ada, Tapi nggak ada. Tapi ada hubungan antar objek gitu kan ya. Tapi nggak ada di source iya, code-nya kan. Kayak misalkan iya. contoh yang tadi tuh. eh Mungkin open app atau open browser. Apa-apa, itu aja. Oh iya. Ya. Oh iya.
Tapi Terus selebihnya message itu apa? saya baca referensinya kalau apa message yang berupa respon itu pakai garis putus-putus ya Pak. Tergantung dia jenis pesannya, sinkronus atau asinkronus. Oke. Tadi contohnya sequence diagram notation ya. Mas Mukijo pakai toolsnya apa? Draw.io Pak. Draw.io, Draw.io. Sebentar, saya buka Draw.io juga. Software UML 25. Jangan UML yang bawah ya. Udah nggak kepake. Iya. Mas Mukijo pakai UML yang atas atau yang 25? Wah sih Pak, saya cuma ngetik apa milih sequence gitu Pak di drop down-nya. Di sini, sequence. Iya, ya itu Pak. Nah, ini keluar. Ini return message. Sebentar. Kita lihat sini aja lah. Nah, ini ya. Kan ada yang lifeline, activation, ini call message nih. Kita bisa ngelihat di sini fungsinya apa, ya. Terus ada return message yang putus-putus. Ya. Return message ini, iya, ini sebagai respon dari eh, pesan yang sebelumnya ya. Tahun sebelumnya. Mm-mm. Nah, kalau yang create message juga sama putus-putus juga tuh. Oh, Terus ada lagi, iya. ya ini doang nih. Yang untuk message-nya ada yang call message, terus ada yang return message, ada yang self message, recursive, create, destroy, duration, jangan sampai salah milihnya aja. Nah, ini contohnya nih, kan message nih, respon dari message-nya, bawahnya kita lihat putus-putus ya, return Iya. message ya. Nah, udah itu aja gampangnya. Nah, ini ada contohnya lagi. Oh, ini semuanya message yang call message semua. Nah, tapi lihat juga tuh, di sini ada yang message-nya juga garisnya tegas. Kenapa kalau garisnya tegas? Kalau garisnya tegas ini kita lihat di sini. Ini kalau misalkan ada operation ya. Ini kita ini aja lah. Tuh. Nah, kalau yang pesan kembali tuh. Bisa ada perbedaannya? Contohnya di bawah nih. Nah, kita lihat ini yang dari search result. Ini ada pesan yang balik dari search result apa dia masukin ke search result page ya. Ya. Kenapa dia nggak putus-putus, Mas? Em, Ada respon nggak? Apa sorry, ada pesan sebelumnya nggak minta ini, yang minta ini? kalau dari set result pack-nya tidak ada ya Pak. Nggak ada kan? Makanya garisnya tegas. Ya, karena bukan pesan balasan ya Pak. Betul. Udah gitu aja simple. Ya. Oke? Oke Pak. Oke. Oke, share lagi. Yang mana lagi? Ya. Tadi yang pertama berarti pembahasan di bab 3 ngikutin metode penelitian yang sudah Mas Mukijo tentukan kan ya? Iya Pak. Oke. Ini usulan rancangannya beres. Terus apa lagi? Terus pengujian aplikasi belum sih Pak. Oh, beluman. Ya. Ngujinya metode apa? Pendekatan yang dipakai? Mungkin white box Pak. Sama kayak Mas Mukorobin tadi ya? Iya. Nguji algoritma Kalau kan ya? iya setiap
functionnya di Gini Mas, ditampilin black box-nya juga. Jadi Mas Mukijo gray box saja. Kan oh hasilnya juga ditunjukkan kan di aplikasi si extension Chrome itu. iya Iya, jadi yang diuji apa ya diuji secara fungsionalitas dan UI UX-nya plus algoritmanya juga. Jadi gray box ya testingnya. Gripok. Iya, Oh gray iya box. Pak. Oke, udah Iya. itu aja. Terus apa lagi? Em, yang hasil dan pembahasan saya rencananya isinya Oh, yang kok satu ini itu pengujiannya adanya di analisa ya? Pengujian harusnya hasil iya Pak di ini loh. Pengujian itu harusnya adanya di hasil dan pembahasan. di hasil ya Pak. Mm-mm. Oh iya Pengujian itu kan ada di step-step terakhir kan? iya Nah, makanya kita pengujian. susunan bab tiganya ngikutin langkah penelitian aja biar sistematis. Coba lihat Iya di desain penelitiannya Mas Mukijo. Testing adanya di mana? Tuh, di terakhir, iya ya kan? Ya, nanti di bab iya 3 di hasil dan pembahasan, kita ikutin langkah-langkah yang sudah Mas Mukijo buat aja ya, oh iya biar sistematis laporannya. Udah itu aja. Oke? iya iya. Ada lagi? Saya pikir itu Iya. Udah selesai belum jadi aplikasinya? eh sudah Pak. Oh, udah Tapi bisa ya di demo. apa bisa sih Pak. Tapi Tuh. tadi apa kemarin itu Hmm? modelnya itu saya perbarui. Hmm? Ini sepertinya apa? Saya copy ke flash disk. Sepertinya flash disk saya kena virus ini Pak. Wah, ya udah jangan deh. Eh, saya eh, mana tadi ya? Ini Pak. Ini kan saya copy ke flash disk. Modelnya saya simpan di sini, tapi tidak bisa dibuka ini Pak. Oh ya udah, nanti aja lah. Minggu depan aja lah kita Mungkin lihat minggu depan. simulasinya. Mm-mm. Belum Ya, didokumentasiin lagi ya? belum. Oh ya udah, beres. Ada lagi? Sepertinya cukup Oke, yang lain ada yang boleh tanyain lagi? cukup Pak. Hari ini 4 orang doang. Oke lah, kalau nggak ditanyakan lagi langsung lanjut lagi on progressnya. Ini yang bimbingan malam ini progresnya udah banyak, udah di atas 60, udah di atas 60-70% semua lah. Mas Teguh juga udah tinggal finalisasi, udah siap daftar sidang, udah beres. Yang lainnya tinggal poles-poles sedikit lagi. Yang penting pengujian algoritmanya, pembuktian algoritmanya, implementasi algoritma atau yang sudah apa yang memang develop aplikasi sudah jadi, ya udah tinggal tuliskan ke laporan. Udah itu aja. Oke, nggak ada lagi yang tanyakan? Aman beres ya. Kalau nggak ada lagi, jangan lupa dimasukkan Aman, Pak. daftar bimbingan kita di Siakat kalau sudah bisa diakses. Nanti biar bisa saya approve atau setujui daftar bimbingannya ya. Oke, itu aja. Sekian. Ya, Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.